Jadi sebetulnya ada 8 watak keuangan menurut Deborah Price, yakni si lugu, si korban, si martir, si bodoh, si pahlawan, si artis, si diktator, dan si penyihir. Ada 8 watak keuangan yang kita semua punya. Nah, di Seni Mengubah Nasib ini saya ngejabarin bahwa kenapa sih sebagai contoh kayak Mike Tyson yang udah dapat uang banyak banget tuh, bahkan itu bisa bangkrut. Bahkan anak Sultan Arab pun sampai harus menggadaikan 5 istrinya. Hai Well Groom People, hari ini tamu saya namanya Coach Yudi Chandra. Aduh. Saya tertarik sama bukunya beliau. Lucu bukunya, judulnya, dan kontroversi. Sebenarnya banyak pertanyaan setiap orang. Seni Merubah Nasib. Padahal ada agama yang bilang nasib itu tidak bisa dirubah. Sudah Tuhan yang tentukan. Ayo pertanggungjawabkan statementmu, pernyataanmu pertanggungjawabkan. Apa benar nasib orang bisa dirubah, Coach? Nah, jadi gini, di buku saya itu sebetulnya isinya adalah mengenai watak keuangan. Kalau kita bicara nasib, nasib itu kan kebanyakan berelasi dengan keuangan ya. Dan banyak orang yang bilang bahwa kaya miskin itu ditentukan oleh privilege, keturunan. Ada juga yang begitu. Ada juga yang bilang begitu. Ada juga yang bilang, kalau mau kaya harus ada modal nih, dan lain-lain. Tapi saya temukan bahwa sebenarnya hal itu semua tergantung akan watak keuangannya. Memang sih, kebanyakan kalau anak dokter, jadinya dokter. Anak PNS, jadinya PNS. Tetapi ada juga kan, yang orang miskin akhirnya jadi kaya banget. Walaupun nggak banyak ya. Karena kaya miskin sebenarnya ada polanya. Dan pola itu dibentuk dari orang tua dan juga lingkungan, sudah pasti. Nah, di Seni Mengubah Nasib ini saya ngejabarin bahwa kenapa sih sebagai contoh kayak Mike Tyson yang udah dapat uang banyak banget tuh, bahkan wah jumlahnya mungkin dari kita semua lah. itu oh my god, mungkin aja kita nggak mungkin bisa dapetin ya, itu bisa bangkrut. Bahkan anak Sultan Arab pun sampai harus menggadaikan 5 istrinya. Bangkrut karena mungkin lifestyle. Lifestyle atau watak keuangan? Iya, cara spend uangnya ya maksudnya. Exactly. Cara mengelola uang, istilah watak keuangan itu maksudnya. Betul. Dan banyak juga orang yang dapat lotre. Bahkan di Amerika itu disediakan psikolog khusus untuk menghandle mereka. Iya, karena dari orang nggak punya uang, nggak bisa beli apa-apa, mau apa nggak bisa, tiba-tiba ada uang bisa beli ini itu, lupa diri, semua dibeli tanpa penguasaan diri. Yes. Itu yang Coach ajarin, bahwa mendidik orang untuk menguasai uang itu, memanage uang itu. Jadi yes and no. Jadi sebetulnya ada 8 watak keuangan menurut Deborah Price, yakni si lugu, si korban, si martir, si bodoh, si pahlawan, si artis, si diktator, dan si penyihir. Ada 8 watak keuangan yang kita semua punya. Boleh nggak cepet-cepet dijelasin satu-satu itu apa? Oke, saya coba ya. Jadi si lugu ini biasanya seperti watak keuangan seperti anak kecil. Anak kecil ketika mulai kita ini biasanya bergantung pada orang lain. Biasanya orang-orang si lugu biasanya takut untuk investasi. Orangnya dasarnya percayaan. Tapi dia takut dan nggak yakin akan sesuatu yang mengenai uang. Kalau mau tahu tentang si lugu, gampang. Uangnya itu ditaruh di mana? Biasanya kadang-kadang sama orang tua. Kadang-kadang bahkan istri atau suami masih nitipin ke istrinya atau ke suaminya. Kenapa? Karena nggak yakin deh, nggak percaya deh. Nggak trust orang. Nggak. Ya begitulah. Masih kayak anak kecil. Si lugu. Nah, si lugu. Yang kedua adalah si korban. Si korban itu biasanya bermula dari karena dia adalah seorang lugu, kemudian terlalu percaya uangnya dipercaya untuk digunakan oleh orang lain, bahkan dititipin. Yang terjadi adalah dia ketipu sama temen bisa aja ya. Korban jadi trauma lah. Dia akhirnya jadi nyalain semua orang. Nggak percaya akan segala macam investasi, nggak percaya akan segala macam kesempatan, apa juga disalahin. Saya miskin, saya keadaan ekonomi saya seperti ini, ya karena pemerintah, karena nggak ada kesempatan baru, karena keturunan, dan lain-lain. Play victim. Yes, play victim. Kemudian setelah itu dia akhirnya kapok.
Dia tahu bahwa ternyata saya kalau nyalain dunia, nyalain segala macem, hidup saya nggak bakal kemana-mana. Jadilah dia menjadi si pahlawan. Udah deh, nasib-nasib saya di tangan saya. Setelah dia menjadi si pahlawan, terkadang seorang pahlawan ini kan niatannya adalah ngebantu orang. Yang terjadi adalah jadi pahlawan kesiangan. Hambur-hambur charity, hambur-hambur sumbang, uangnya habis. Betul. Demi nama baik, sumbang berlebihan. Itu bisa, dan dia akan menjadi si martir. Dia hidup untuk orang lain. Ini saya temuin sering banget biasanya di orang-orang yang sudah cukup tua ya, terutama kaum wanita. Dia bisa ngutangin orang lain, dia nggak ada uang nih. Dia minjem dari bank atau minjem dari saudara untuk ngutangin ke orang lain. Itu bodoh, namanya orang bodoh, si bodoh namanya. Ini adalah si martir. Hidup dia adalah untuk orang lain. Senang menderita dari sisi keuangan. Dan suatu saat ketika dia sadar bahwa saya ini hidup untuk orang lain loh. Jadi kayaknya capek juga ya hidup untuk orang lain, dan banyak juga orang yang dipinjemin akhirnya kabur. Atau ya taulah, nggak bayar, galakan dia dimaki-maki, sakit hati, akhirnya dia akan menjadi si bodoh. Si bodoh ini adalah tipe yang orang ya hidup itu untuk hari ini. Today is today, tomorrow is tomorrow. Dia suka judi, dia dari awalnya tadinya hidup untuk orang lain, sekarang dia hidup untuk diri sendiri. Yang penting gue seneng. Gue happy, gue enjoy. Exactly. Live only once, ya kan? Sehidup cuma sekali katanya. Yes. Dan banyak yang kayak gitu-gitu. Akhirnya dia jadi si bodoh nih. Hidupnya spending money, yang penting have fun, bla bla bla, ya. Segala sesuatunya murah banget gitu dah. Atau income-nya berkurang, terus sakit, udah habis kelar. Jadi minus malah. Bisa jadi minus, betul. Dan setelah di si bodoh, ada juga yang akhirnya dia menjadi dia melihat kayaknya hidup untuk orang lain duit habis juga, hidup untuk diri sendiri kelar juga. Saya kayaknya ada suatu saat saya harus jadi orang kaya nih, uang itu penting, dan dia menjadi si diktator. Si diktator Tuhannya adalah uang. Dia seseorang yang biasanya bukan hemat lagi tapi super pelit. Dia mengontrol, memanipulasi orang dengan uang. Dan ya apa-apa dihargai dengan uang. Ya, dia beli fame-nya, dia beli hormat orang ke dia. Dia beli teman, dia beli semua nunduk hanya dengan uangnya. Ini kayaknya si Siulis kenal nih beberapa seperti ini. Orang-orang kaya besar yang terkenal. Ada begitu. Dan setelah dia menjadi si diktator, ketika dia punya banyak uang, dan ketika di suatu saat dia sadar bahwa uang itu jadi untuk apa sih? Akhirnya dia akan menjadi si artis, di mana dia mencari kebenaran, di mana dia adalah internal seeker, dia spiritual. Sering kita lihat atau bahkan kita tahu beberapa konglomerat ya, yang akhirnya kok jadi meditasi, ke spiritual life, bagi-bagi, ya karena dia merasa bahwa uang kita udah punya semua, tapi what is the meaning of life sih? Dan dia menjadi si artis. Dia merasa bahwa dirinya bukan di bawah uang, dia bukan hamba uang, tetapi dia adalah seseorang yang lebih tinggi daripada uang. Tuannya uang. Yes, itu yang dia rasakan. Ada benci dan cinta, hate and love relationship dengan uang. Tahu sih uang penting, tapi somewhat gimana ya? Gitu. Dan watak ke-8 adalah si penyihir. Gimana dia udah sampai ke suatu kesadaran bahwa ya hidup itu balance aja ya, bahwa kita itu bisa menjadi magnet uang dengan memberi dan menerima. Nggak takut untuk memberi seperti si diktator. Watak yang terbaik, tapi kok istilahnya yang terburuk sih si penyihir. Penyihir dalam arti kata dia bisa menciptakan dari nol atau dari sesuatu yang nggak ada jadi uang, seperti Nostradamus lah ya. Ya, jadi namanya si penyihir. Penyihirnya keren nih, the wizard. So dia bisa, dia sadar bahwa uang itu bisa diciptakan kok dari ide. Dia juga berani menerima. Sedangkan kalau kita bicara tadi si martir adalah seseorang yang takut untuk menerima. Semuanya mau untuk memberi. Dan itu adalah singkatnya akan 8 watak keuangan. Kalau penasaran mau tahu watak keuangan Anda, bisa tes gratis di saya punya website www.coachudichandra.com.
Gratis. Habis ini aku juga mau ikut tes. Oke, saya juga mau tes, nanti saya laporan sama coach ya, saya ini watak keuangannya seperti apa. Semoga saya bisa menjadi orang yang bijak ya. Hidup itu segala-galanya memang bukan uang, Betul. tetapi segala-galanya butuh uang. Betul. Jadi bukan kaya yang dikejar, tapi hidup tidak kekurangan kalau menurut saya ya coach ya. Betul. Kalau hidup udah nggak kekurangan tuh udah aman. Kalau kaya udahlah itu anugerah, itu Anugerah. bonus. Ya. Yes, betul Oke, banget. everybody, Coach Yudi Chandra. Thank you.